لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah di kesempatan waktu hari ini. Kembali kita melanjutkan sesi yang ketiga untuk kajian seputar masalah fikih haid dan nifas. Bagi ibu-ibu yang sudah ikut sesi 1 dan sesi 2, semoga catatannya belum dibuang. Masih ada catatan? Masih ya? Mungkin ada yang nggak ikut sesi 1, sesi 2, nanti bisa niru catatan temannya yang mengikuti. Baik, sebelum kita membahas tentang fikih haid, terlebih dahulu koreksi untuk doa yang tadi dibaca. Doa dalam rangka menghilangkan stres. Anda punya nggak buku yang judulnya Hisnul Muslim? Punya ya. Yang ada yang belum punya atau belum kenal? Belum punya. Ada buku yang wajib dimiliki di setiap rumah. Sifat sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Syahadani, Bulughul Maram, Riyadhus Shalihin, Hisnul Muslim, kumpulan doa dan zikir sesuai Al-Quran dan Sunnah, karya Dr. Sa'ad bin Wahab Al-Qahtani. Karya Dr. Sa'id bin Wahab Al-Qahtani. Nah, di buku Hisnul Muslim ada doa. Kalau tadi lafadznya Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biyadik madin fi hukmuk adlun fi qada'uk, sampai akhir doa. Itu untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan nanti redaksinya diubah. Allahumma inni amaduka bintu abdika wa bintu amatika. Lanjutannya sama. Nasiyati biyadik madin fi hukmuk adlun fi qada'uk as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik, sampai akhir doa. Karena wanita itu sebutannya bukan Abdullah, tapi apa? Wanita itu sebutannya bukan Abdullah, tapi apa? Amatullah. Sebutannya Amatullah. Kalau Abdullah itu laki-laki. Ada nggak anak perempuan namanya Abdullah? Nggak ada. Aneh. Punya anak perempuan diberi nama Abdullah. Itu sama dengan anak perempuan dikasih nama Bejo. Jadi kalau Abdullah ini untuk laki-laki. Abdullah ini untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan Amatullah. Terjemahannya sama, hamba Allah. Hamba Allah laki-laki Abdul, hamba Allah perempuan Amatullah. Nah, untuk perempuan itu bint atau bintu? Binti atau bint? Binti. Makanya untuk yang perempuan binti. Sehingga sebutannya Allahumma inni amatuka bintu abdika, bintu abdika, putri dari hambamu, yaitu bapak kita. Wa bintu amatika, dan putri dari hambamu yang perempuan, yaitu ibu kita. Allahumma inni amatuka bintu abdika bintu amatika nasiyati biyadika, ubun-ubunku ada di tanganmu. Sehingga kemanapun kita bergerak, kematian selalu bisa datang kapan.
Jangan lagi cakang-cakang terus mati. Karena kematian bisa datang di waktu kapanpun, pada saat kita sedang apapun. Makanya hati-hati dengan bersikap, karena umur kita di tangan Allah. Selanjutnya kita akan membahas tentang fikih haid. Jadi kemarin yang sudah kita pelajari adalah batasan mengenai haid, batasan mengenai nifas, dan batasan bagi orang yang mengalami istihadah. Tiga ini sudah baik. Berikutnya di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang halal haram bagi wanita yang mengalami haid. Halal haram bagi wanita yang mengalami haid. Apa yang boleh dan apa yang dilarang bagi wanita yang mengalami haid. Seperti yang kita tahu bahwa ketika seorang wanita mengalami haid, ada beberapa hukum khusus yang berlaku bagi mereka. Ada beberapa hukum khusus yang berlaku bagi mereka. Karena status wanita yang mengalami haid berarti dia sedang dalam kondisi hadas besar. Dia sedang dalam kondisi hadas besar. Baik. Lalu apa saja yang tidak boleh dilakukan? Dari sekian macam ini yang nanti akan kita sebutkan, sebagian ada yang disepakati ulama, berarti ijma, dan sebagian masih dalam ranah ikhtilaf, perbedaan pendapat ulama. Sehingga ada yang ulama sepakat tidak boleh, ada yang ulama masih berbeda pendapat, ada yang membolehkan, ada yang dilarang. Baik, kita akan sebutkan satu demi satu. Siapkan alat tulisnya dari sekarang. Oh, sudah dari tadi ya? Yang pertama, haram bagi wanita haid untuk melaksanakan sholat, baik sholat wajib, sunnah maupun sholat yang lainnya, termasuk sholat jenazah. Dan tidak wajib diqadha, tidak wajib diqadha. Sehingga kalaupun haid selama maksimal berapa kemarin? Haid maksimal berapa? 15 hari. Kalaupun ada wanita yang haid selama 15 hari, berarti 15 hari gak sholat. Nanti kalau suci perlu qadha gak? Tidak. Karena ketika tidak haid bagi wanita, ketika tidak sholat bagi wanita haid, ketika suci tidak perlu diqadha. Paham ini? Baik. Ada satu sekte yang mewajibkan qadha sholat bagi wanita haid. Namanya sekte Khawarij. Dalam fikihnya Khawarij, wanita yang tidak sholat karena haid, maka nanti ketika suci dia wajib mengqadha sholatnya. Alhamdulillah, dalam ajaran Nabi Muhammad SAW ini tidak ada. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Nu'maru bi qada'is siyam wa la nu'maru bi qada'is shalah." Kami diperintahkan untuk mengqadha puasa, tapi kami tidak diperintahkan untuk mengqadha shalah. Sehingga wanita ketika mengalami haid, dia tidak sholat, tidak perlu qadha. Dan itulah ajaran Islam, beda dengan ajaran Khawarij. Yang kedua, haram bagi wanita haid untuk berpuasa. Perhatikan ya, kalimatnya haram. Artinya kalau ada wanita haid lalu dia berpuasa dengan sengaja, dosa. Sehingga ada wanita haid atau nifas, kenapa kok gak mau makan minum? Saya puasa. Lu kan kamu haid, tidak apa-apa. Ini mempermainkan hukum, perbuatan dosa. Karena
bagi wanita haid melaksanakan puasa. Dan wajib untuk diqadha. Wajib untuk diqadha. Sudah? Kalau nifas wajib qadha atau tidak? Wajib. Nifas ketika tidak berpuasa wajib qadha. Kalau hamil tidak berpuasa wajib qadha atau tidak? Pendapat yang benar wajib. Kalau menyusui sama juga, nanti ketika tidak berpuasa wajib qadha. Selama seorang wanita itu masih mampu untuk berpuasa, lalu dia tidak berpuasa karena udzur atau karena dilarang, karena udzur misalnya menyusui atau karena hamil atau karena sakit, karena dilarang misalnya karena haid atau karena nifas, maka nanti wajib qadha. Nah terus nih bolak-balik mana primun Pak? Ini anak melahirkan ya. Setelah melahirkan menyusui, belum selesai menyusui melahirkan lagi, menyusui melahirkan lagi, terus seperti itu. Qadhanya itu gimana? Ya semampunya. Silakan diqadha semampunya. Yang jelas puasa tidak gugur darinya dan wajib bagi dia untuk mengqadha. Maka mungkin sekali waktu perlu izin sama suaminya, misalnya Mas izinkan saya untuk bernafas. Nah emang selama ini kamu gak bisa nafas? Kekeselan karena selalu melahirkan menyusui, melahirkan menyusui. Sehingga dibuat jeda, hukumnya diperbolehkan memberi kesempatan bagi yang bersangkutan untuk mengqadha puasa. Tapi kami syaratkan ya, kalau hamil bisa puasa silakan puasa. Dan dalam prakteknya ibu saya ketika hamil, yang saya tahu anak terakhir, beliau berpuasa ketika hamil besar. Istri saya juga sama ketika hamil berpuasa. Sehingga hamil berpuasa tidak apa-apa, menyusui berpuasa tidak apa-apa, apabila memungkinkan. Dan itu bisa konsultasi ke dokter atau orang yang paham tentang kondisi kesehatan kita. Baik, udah jangan ribut dulu ya, balik lagi sini. Gimana? Ada pertanyaan? Tidak ada? Kita lanjutkan. Tadi baru berapa? Yang ketiga. Yang ketiga, haram bagi wanita haid untuk tawaf di Ka'bah. Haram bagi wanita haid untuk tawaf di Ka'bah dan tidak sah berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah pernah ikut haji bersama Nabi SAW. Ketika dalam rombongan haji itu tibalah di daerah namanya Sarif. Daerah namanya Sarif. Di daerah Sarif ini Aisyah mengalami haid. Nangislah Aisyah. Kemudian Nabi SAW bertanya, "Loh kok nangis kenapa? Ana fisti, apakah kamu haid?" Jawab Aisyah, "Iya." Lalu Nabi SAW mengatakan, "If'ali ma yaf'alul hajj ghaira an tatufi bil baitil atiq." Silahkan kamu lakukan sebagaimana yang dilakukan oleh para jamaah haji, selain satu, enggak boleh tawaf. Sehingga wanita haid tidak boleh tawaf. Sekarang ada kasus orang yang tidak punya ilmu berbahaya, karena ini mahal nilainya. Ada wanita ikut berangkat umroh, landing Madinah. Biasanya kan Madinah dulu ya Bu. Setelah di Madinah 3 hari, lalu berangkat menuju Mekah. Sehari sebelum mau umroh haid di Madinah. Sehari sebelum umroh haid. Akhirnya sampai di Mikot Madinah. Mikot Madinah namanya apa? Bir Ali, Dzul Hulaifah. Dzul Hulaifah. Bingung, saya umrah atau tidak? Karena sedang dalam kondisi haid.
Banyak di antara yang nggak ngerti, dia tidak umroh. Akhirnya apa? Ikut rombongan, karena kan nggak mungkin ditinggal. Ikut rombongan bis menuju Mekah dalam keadaan tidak punya niat untuk umroh. Dengan harapan nanti kalau suci di Mekah, keluar ke Tanim, tahu Tanim? Jaraknya cuma 5 kilo dari Masjidil Haram. Keluar ke Tanim, mengambil mikot di Tanim, terus umroh. Praktek ini salah dan orangnya wajib bayar dam. Orangnya itu wajib bayar dam. Berapa Pak nilai dam? Ya kurang lebih 3 juta. Maka kalau nggak tahu ilmunya Pak, keluar duit 3 juta. Terus yang benar pripun? Yang benar jenengan ambil mikot sejak dari Madinah di Dzulqa'dah. Sehingga wanita haid ini melakukan kegiatan yang sama sebagaimana wanita yang lain yang ikut umroh. Selain satu, nggak boleh tawaf tok. Terus gimana? Niat harus tetap ada, lalu mengucapkan labbaik Allahumma umratan di atas bis ya. Kemudian mengucapkan Allahumma mahilli haitsu habastani. Setelah itu berangkat. Nah, kalau dia sudah berangkat seperti ini, nanti sampai hotel di Mekah, masuk kamar, tunggu sampai suci. Tunggu sampai suci. Jamaah yang lain gimana Pak? Jamaah yang lain berangkat umroh, tawaf, sa'i, tahallul, pulang. Nah terus ibu ini gimana? Beliau di kamar tunggu sampai suci. Karena tidak boleh ke masjid dan tidak boleh tawaf, maka tunggu di kamar sampai suci. Tidak? Setelah suci baru tawaf sendirian. Lalu nanti sa'i, terus tahallul, selesai umroh. Baik, mosok sendirian Pak wong wedok ya dikancani. Biasanya travel yang tahu seperti ini, nanti yang mau umroh akan dibarengkan dengan yang umroh tambahan. Jika yang umroh tambahan keluar dulu ke Tanim, lalu ke hotel bareng sama ibu yang haid tadi yang sudah suci, terus umroh bersama-sama. Ya, nanti setelah itu tahallul selesai. Lalu muncul masalah, bagaimana kalau misalnya sampai mau selesai perjalanan, mau pulang, ini besok mau ke Jeddah, hari ini terakhir. Anda kalau hari ini terakhir, besok mau ke Jeddah pulang, biasanya dilakukan apa? Belanja, keliling ke pasar kan gitu ya. Baik, kebaik kopernya saya kosong. Nah, kalau dalam kondisi ini hari yang terakhir, besok sudah tidak memungkinkan karena harus meninggalkan hotel misalnya jam 8 pagi. Maka dalam kondisi ini, jika yang bersangkutan harus berangkat besok, hari ini kesempatan terakhir, silakan tawaf meskipun belum suci. Maka nanti tawaf, setelah tawaf nggak usah sholat, nggak boleh. Terus sa'i, selesai sa'i, tahallul, pulang meskipun belum suci. Mafhum insyaallah. Ya. Baik, mohon tidak diskusi dulu ya. Dengerin saya dulu. Jadi kalau wanita haid tadi kan tunggu di mana? Di hotel, tunggu sampai suci. Nah ternyata program umrohnya yang 9 hari ini besok mau pulang. Besok mau pulang. Sementara dia belum suci. Maka dalam kondisi ini boleh bagi dia untuk tawaf dan sa'i dalam kondisi haid, pengecualian. Karena dia belum suci. Paham insyaallah? Baik. Khusus untuk wanita yang haid dalam kondisi ketika dia belum suci sampai akhir dari masa perjalanan. Dipahami ya? Nah, makanya kadang kalau saya sebagai pembimbing sebelum berangkat tak absen dulu. Ada nggak di antara jamaah ibu-ibu yang haid? Jangan malu, ngaku. Mau sampai tadi orang dosa.
Ada yang ngaku saya haid, baik. Berarti nanti perlakuannya khusus. Ada yang nggak ngaku, ketika nggak ngaku yang tadi, jadinya nggak punya niat. Anda kalau nggak punya niat melewati batas tanah haram, wajib bayar dam. Nah, kan tambah repot. Larang udah nih. Berapa tadi? 3. Hanya dengan salah dalam masalah ini bayar 3 juta. Baik, Pak, misalnya. Jadi yang nggak boleh bagi wanita yang sedang haid ketika haji dan umroh hanya 1, apa tadi? Tok. Selain itu boleh. Cuma Pak, sa'i kan nggak bisa kalau belum tawaf. Betul, berarti sa'inya tertunda. Maka tawaf Anda ditunda sampai Anda suci, kemudian nanti tawaf, sa'i, terus selesai tahallul. Pak, mau dipraktekkan? Ada program-program. Baik, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Jadi wanita haid itu boleh nggak umroh? Boleh. Yang nggak boleh sa'i. Apa bedanya umroh dengan sa'i? Yang nggak boleh tawaf. Apa bedanya antara umroh dengan tawaf? Tawaf itu salah satu rukun umroh. Tapi kegiatan umroh yang lain masih banyak. Umroh itu dimulai sejak kapan sih? Sejak dari mikot. Jadi dengan melbu mikot itu sudah umroh. Jangan keluar dari mikot, naik bis, dan nanti ketika naik bis kan ada tanah haram, batas tanah haram ya. Itu sudah terhitung umroh. Maka itu membaca talbiyah, menghindari yang dilarang, nggak boleh pakai sabun wangi, hand sanitizer, terus apa lagi? Bedak wangi, dan aneka parfum nggak boleh. Juga tidak boleh potong kuku, potong rambut sebelum selesai pelaksanaan haji dan umroh. Berikutnya yang nomor 4, haram membaca Al-Quran menurut mazhab Syafi'iyah. Haram membaca Al-Quran menurut mazhab Syafi'iyah. Sementara menurut mazhab Imam Malik, Imam Ahmad, dan Abu Hanifah ada yang berpendapat haram, ada yang berpendapat boleh. Wanita haid boleh nggak baca Quran? Menurut Syafi'iyah haram. Menurut Imam Malik, Abu Hanifah, dan Imam Ahmad ada 2 pendapat. Sebagian ada yang mengatakan boleh, sebagian pendapat mengatakan dilarang. Ada ikhtilaf di antara mereka. Paham ini? Baik. Oleh karena itu kalau ibu-ibu menganut mazhab Syafi'iyah, maka apabila sedang haid terlarang hukumnya membaca Al-Quran. Sudah? Namun ulama sepakat wanita haid boleh baca zikir selain Quran. Zikir selain Quran contohnya apa Mas? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, dan aneka bacaan-bacaan kalimat thayyibah yang lainnya. Kalau zikir boleh, sing boten angsal membaca. Berarti kalau wanita haid sedang mau tidur, doa sebelum tidur ayat kursi, terus qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Terus 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, surat Al-Mulk, surat apa lagi? As-Sajdah. Karena Anda sedang haid maka tidak dibaca. Terus yang dibaca apa? Doa sebelum tidur. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut, atau doa yang lain Rabbi kini adzabaka yauma tab'atsu ibadah, atau doa yang lain Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa wajjahtu dhahri ilaik. Sampai hafal berapa? 1 saja. Bismika Allahumma amutu ayat leksek warok. Masya Allah.
Ini rantintak ya boleh ngono. Rantintak beda nih. Baik. Paham insyaallah? Jadi yang baca Al-Quran kalau sedang haid tidak dibaca. Menurut pendapat siapa tadi? Syafi'iyah, Imam Ahmad, Imam Malik dalam salah satu riwayat. Tapi Imam Ahmad dan Imam Malik dalam riwayat yang lain mengatakan boleh. Selanjutnya, dikir boleh nggak wanita haid? Boleh. Ijma ulama dikir boleh. Berikutnya, yang ke-5, haram menyentuh mushaf. Haram menyentuh mushaf. Kalau bawa mushaf, ya tidak boleh juga. Nyentuh aja tidak boleh, apalagi Pak. Tapi diperbolehkan menyentuh kitab tafsir. Boleh menyentuh kitab tafsir. Terus yang ini gimana? Yang terjemah itu kitab tafsir. Jadi terjemah Al-Quran bahasa Indonesia itu aslinya adalah kitab tafsir Al-Quran berbahasa Indonesia. Boleh nggak itu disentuh? Boleh. Jadi ketentuannya gini, apabila teks Qurannya lebih dominan daripada selain Al-Quran, maka tidak boleh disentuh. Contoh ya, ada Al-Quran yang sebelah kanannya itu bukan tafsir, cuma catatan-catatan ya, misalnya mufradat, kosakata yang asing. Nah ini tetap tidak boleh disentuh. Tapi ada ayat Al-Quran yang ini penuh dengan tafsir, ayat Qurannya cuma sedikit. Nah ini boleh disentuh. Jadi mana yang dominan itu yang dijadikan acuan. Kalau dominan teks Quran tidak boleh disentuh. Kalau dominan bukan teks Quran boleh disentuh. Baik. Jika ibu sedang haid lalu menyentuh mushaf seperti ini, boleh atau tidak di HP? Nyentuh gini boleh? Nah, kenapa boleh? Di dalamnya ada macam-macam. Ada Shopee, ada Tokopedia, ada WA. Ini boleh nggak disentuh? Kalau HP-nya boleh disentuh, tapi tulisan Qurannya nggak boleh. Kalau yang ada terjemahnya coba lihat, misalnya ada terjemahnya. Kalau yang ada terjemahannya, jika dominan terjemahannya boleh. Nah maka nanti Anda ketika menyentuh bisa menggunakan apa? Menggunakan pulpen. Ada penanya itu apa namanya? Ya pensil HP itu namanya apa? Nah kalau itu boleh. Cuman kalau Anda mengambil pendapat Syafi'iyah yang dilarang membaca Quran, baca saja nggak boleh, apalagi nyentuh. Sehingga kalau sedang dalam kondisi haid, ini kesentuh tangan nggak boleh. Ini kesentuh tangan tidak boleh. Karena tidak boleh menyentuh bagian dari Quran. Meskipun Anda boleh pegang HP. Dipahami ya? Jadi HP-nya boleh dipegang, tapi tulisannya tidak boleh. Kecuali untuk aplikasi mushaf yang lebih banyak terjemahannya daripada teks Qurannya. Coba lihat mushafnya bagaimana. Nah, itu lebih banyak terjemahan atau Qurannya? Terjemahan dari mana? Sama. Coba Anda lihat lebih banyak mana, dominan mana? Latinnya lebih banyak. Kalau latinnya memakan ruang lebih banyak, maka insya Allah boleh disentuh ketika sedang haid. Dipahami ya? Baik, kita lanjutkan sekarang.
Ada pertanyaan bagian ini? Ya, kalau ada orang yang mengikuti program One Day One Juice atau One Week One Juice, sedangkan dia sedang haid, bagaimana dengan yang seperti ini? Nanti jadinya nggak hatam-hatam. Ya, dia memang tidak boleh karena sedang dalam kondisi berhalangan. Terus untuk menghafal Quran boleh nggak? Sebagian ulama mengecualikan apabila sampai pada kondisi dikhawatirkan hafalannya gogrok hilang gara-gara tidak diulang. Nah itu baru silakan diulang. Tapi kalau masih bisa bertahan hafalannya, saya masih ingat kok meskipun saya nggak baca, maka pada asalnya tidak boleh membaca menurut mazhab Syafi'iyah. Jadi pengecualian itu tujuannya adalah untuk menjaga agar hafalan Qur'annya tidak hilang. Dipahami ya? Tapi kalau dia masih bisa menjaga hafalan Qur'annya tidak hilang, hukum asalnya tidak diperbolehkan untuk membaca Qur'an menurut mazhab Syafi'i. Tapi kalau menyentuh mushaf tidak boleh. Solusinya saya mengambil pendapat boleh membaca, tapi tidak boleh menyentuh. Berarti Anda baca pakai laptop. Yang disentuh kan kursor, mouse-nya. Karena nyentuh mouse-nya, klik next, next, next. Jadinya tidak menyentuh teks Quran. Layar monitor tetap tidak tersentuh. Insya Allah tidak masalah. Walhamdulillah. Walhamdulillah. Kadang ada ibu-ibu ya yang saking rajinnya baca Quran sampai ketika haid pengen baca Quran. Begitu haid selesai malas baca Quran. Ini kan keanehan, keajaiban dunia. Kadang Ustaz boleh nggak kalau haid baca Quran? Jadi kan kalau nggak lagi haid gimana? Saya nggak baca Quran. Loh kok ya Allah apa gitu? Ya meskipun untuk ilmu boleh. Baik. Sudah? Selanjutnya dilarang untuk bertahan di masjid. Dilarang untuk bertahan di masjid. Namun boleh melewati di dalam masjid. Bertahan tidak boleh. Kalau hanya lewat jalan saja boleh. Nah ini jadi problem kan. Kajian dalam kondisi sedang haid. Itu gimana Pak? Ya dengerin di luar pribon. Panasan. Berarti ikut online. Ikut online nggak punya data. Baik, ini pendapat jumhur ulama. Menurut jumhur, wanita yang sedang haid tidak boleh bertahan di masjid. Jadi kajian tidak boleh. Terus nanti gimana? Ya, kalau pas lagi kajian kayak gini dia nggak ikut. Nanti silakan ikut online. Itu pendapat jumhur. Dan ada pendapat yang kedua, ini pendapat Ibnu Hazm, pendapat Al-Muzani, dan beberapa ulama yang lainnya. Hukumnya boleh bagi wanita untuk menetap di dalam masjid ketika haid, meskipun sedang haid. Dan wallahu a'lam, secara pribadi saya tetap menyarankan sebaiknya tidak ikut. Sehingga ketika haid, ya mohon izin kepada ketuanya, mohon maaf nanti saya absen karena sedang berhalangan. Terus gimana? Kamu nggak hadir di kajian? Ya kalau pun hadir kan nggak boleh masuk masjid. Sehingga besok kajiannya di rumah makan. Setuju kan? Ya? Itu saya yakin nanti pesertanya 2 kali lipat dari ini. Setelah tahun lalu kamu tuh
Kalau ada kajiannya di rumah makan, mau haid tidak haid boleh datang. Sebab itu bukan masjid. Tapi kalau dalam masjid, sudah. Selanjutnya, tadi ada dua pendapat ya. Jumhur melarang, sebagian ulama boleh. Berikutnya, dilarang melakukan hubungan badan, dan bahkan itu dosa besar. Dilarang melakukan hubungan badan, bahkan dosa besar. Ada kafaroh yang harus dibayarkan bagi orang yang melakukan hubungan badan ketika haid. Apabila hubungan badan itu dilakukan di saat haidnya masih kuat, masih dominan, maka kafarohnya 1 dinar, sedekah 1 dinar. 1 dinar itu berapa? 1 dinar itu 4/4 gram emas. Pinter gitu. 4/4 gram emas itu berapa? 4 juta. Jadi melakukan hubungan badan ketika haid wajib sedekah 4 juta. 1 gram berapa? 1 gram emas, ya, 900 sekian. Ya. Berarti 4/4 kurang lebih 4 juta. Ya, 4/4 gram emas. Berarti kan 4 juta. Oke. 4/4 kilo. Orang berlaku. Sudah. Apabila hubungan badannya dilakukan ketika mendekati suci, maka sedekahnya 1/2 dinar, kurang lebih 2 juta. Nek larang kaya ngono ora usah dilakoni. Karena ini termasuk dosa besar. Melakukan hubungan badan di saat haid. Kalau belum mandi tapi sudah suci, boleh nggak melakukan hubungan? Haram. Harus mandi dulu. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Apabila istrimu sudah mandi, maka silakan didatangi. Sehingga kalau belum mandi tidak boleh. Harus selesai haid, mandi dulu, baru boleh melakukan hubungan badan. Sudah? Kalau selain hubungan badan boleh. Ada orang yang tanya kepada Nabi SAW, apa yang boleh dilakukan ketika sedang haid? Beliau mengatakan, if'alu kulla syai' illa nikah. Lakukan sakarmu kecuali 1, hubungan badan. Selanjutnya yang nomor 8, haram bagi wanita haid untuk iktikaf. Haram bagi wanita haid untuk iktikaf dan tidak sah. Cukup jelas insyaallah. Baik. Yang ke 9, haram menjatuhkan talak ketika istri haid meskipun sah. Talaknya sah tapi hukumnya haram. Sah itu artinya gimana mas? Ya dihitung. Sehingga istrinya haid, suaminya menjatuhkan talak, berarti sudah terjatuh talak 1. Nanti di lain waktu kok menjatuhkan talak lagi, sedang haid jatuh talak 2. Kesempatannya tinggal 1 lagi. Kalau dia jatuhkan talak 1 lagi, pisah. Karena sudah talak 3, tidak boleh kumpul. Kalau sudah talak 3, harus pisah, tidak boleh satu rumah. Kafarat gak ada kafaratnya, cuma berdosa. Jadi seorang suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya dalam posisi istrinya sedang haid, maka suami ini berdosa meskipun talaknya dihitung sah. Mahfum insyaallah? Paham ya? Baik. Ada anggapan talak ketika haid tidak sah. Tapi ini pendapat yang menyalahi, ini pendapat yang aneh, pendapat yang menyalahi jumhur. Yang benar hukumnya sah.
Selanjutnya semua bentuk kegiatan mandi tidak sah ketika haid kecuali satu, yaitu mandi haji. Maksudnya gimana Pak? Contoh, mandi ketika Idul Fitri. Kalau Idul Fitri dianjurkan apa? Mandi. Mau sholat Id dianjurkan mandi. Tapi saya sedang haid, ya kamu mandi, itu tidak sah sebagai sunnah mandi Idul Fitri. Atau ada orang yang ketika apalagi yang dianjurkan mandi pada saat hari Jumat, wanita juga dianjurkan untuk mandi. Tapi sedang haid, ya Anda mandi tidak sah sebagai mandi Jumat. Yang sah itu bagi wanita yang suci. Sudah? Kecuali satu, yaitu mandi haji. Satu itu saja. Baik. Selanjutnya, mandi haji itu mandi kapan? Ketika mau berangkat haji. Jadi sebelum keluar dari hotel, mandi dulu, lalu berangkat haji menuju Arafah dan ikuti rangkaian ibadah haji. Wanita haid boleh, tapi nanti tidak boleh tawaf. Sehingga saat tawaf ifadah, dia tunggu sampai suci baru nanti tawaf dulu. Gimana? Oh, dia tawaf ifadah boleh panjang. Waktu tawaf ifadah kalau 3 hari itu nggak sempat, nanti boleh ditunda setelah itu. Meskipun waktu yang afdal di tanggal 10 Dzulhijjah. Kalau sudah mau pulang, maka nanti tawafnya mepet waktu itu. Baik. Selanjutnya, beberapa konsekuensi karena haid. Kalau tadi kan haramnya ya. Sekarang ada kasih judul tambahan beberapa konsekuensi karena haid. Nomor 1, haid adalah batas balik bagi wanita. Haid adalah batas balik bagi wanita. Sehingga batas balik bagi laki-laki dan wanita itu beda ya. Kalau laki-laki mimpi basah, kalau wanita haid. Yang kedua, haid menjadi penanda. Haid menjadi penanda waktu menjalani, penanda waktu menjalani masa iddah. Masa iddah itu berapa kali haid? 3. Jadi misalnya terjadi perceraian, haid, di depannya ada haid. Nah, ini dihitung 1. Nanti berlalu lagi haid lagi, dihitung 2. Begitu mau haid yang ketiga, kalau haidnya sudah selesai, bukan suami istri, harus keluar dari rumah. Sudah? Ini cara hitung masa iddah. Sehingga adanya haid menjadi penentu dari perhitungan masa iddah. Selanjutnya nomor berapa? 2, 3. Yang ketiga, haid mewajibkan orang harus mandi. Haid mewajibkan orang harus mandi setelah suci. Sehingga kalau sudah suci wajib mandi, tidak boleh setelah suci terus diam saja, harus mandi. Wallah, kalau tidak ada air gimana Pak? Tayamum. Kalau sakit tayamum. Wanita haid terus dia suci tapi masih demam badannya. Sudah suci dari haid tapi masih demam. Wajib sholat gak ini? Wajib sholat gak ini? Wajib. Tapi kan sakit. Orang sakit wajib sholat gak? Yang nggak boleh sholat haid, maka dia bersuci, membersihkan haidnya. Kalau dia nggak kuat untuk mandi,
maka cukup tayamum. Setelah tayamum terus sholat. Caranya sama. Cara tayamum itu gampang sekali. Tayamum caranya gampang. Tepuk satu tepukan tangan ke tanah atau ke tembok, jangan ke benda selain tanah dan tembok. Meja boleh nggak Pak? Batal tayamum. Meja, kayu itu tidak bisa dipakai tayamum. Kursi juga tidak bisa dipakai tayamum. Kecuali kalau di situ ada debunya. Kalau tidak ada, tidak boleh. Dan bedakan antara debu tanah dengan debu kain. Jenengan ambil ini terus dikebutno, itu debu kain. Debu kain itu potongan-potongan benang kecil-kecil itu apa? Debu kain. Itu tidak bisa jadi alat tayamum. Yang boleh adalah debu tanah. Tepukan tangan sekali, usap muka, telapak tangan, selesai. Tangan sampai mana? Pergelangan, bukan sampai siku. Nah, saya itu sering lihat jamaah umroh tayamum kok kanggo sampai siku-siku barang. Siku, sikil-sikil barang ditayamumi ya. Ini ya, Masya Allah. Ini wudu bukan tayamum. Tayamum itu cukup muka dan tangan. Begitu. Walhamdulillah sudah selesai ya. Baik. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar, semoga bermanfaat. Ada yang mau disampaikan? Bukan dilarang ya, tidak sah sebagai mandi ibadah. Jadi dengan mandi Jumat tidak sah sebagai mandi Jumat, mandi Idul Fitri tidak sah sebagai mandi. Tapi kalau mandi harian karena bau, menghilangkan baunya, mandi boleh nggak? Boleh. Tidak kemudian ketika haid terus jadi rotok sapi itu dah ya. Maka tetap ya. Tembok, tanah itu bisa. Nah, tembok kan termasuk unsur bumi. Boleh. Sudah. Taruh di dalam kendaraan kalau ada tanahnya boleh. Bis super kencana itu banyak debunya itu. Loh, saya bolak-balik. Tapi kalau bersih, tidak ada debunya, tidak boleh pakai tayamum, harus keluar. Saya itu pernah ini naik Sumber Contoh, sekarang kan namanya ganti ya, Sumber Rahayu. Jadi saya naik dari Jogja menuju Surabaya. Prediksi saya subuh sampai Surabaya, ternyata subuh itu masih di daerah Mojokerto. Subuh di daerah Mojokerto, tak tunggu, Mojokerto yang masih jauh, pasti. Akhirnya saya wudhu di atas bis. Saya bawa air satu botol itu, kemudian jaket tak taruh depan ini, jaket taruh depan. Saya wudhu itu atas di jaket, cuci muka, berkumur ya, berkumur ditelan. Kan tidak mungkin dibuang untuk merepoti mau apa ya. Berkumur ditelan, cuci muka, cuci tangan, netes di jaket, kemudian usap kepala, cuci kaki, ya sebisanya. Nah, sekali, wudhu itu minimal sekali. Karena tidak bisa tayamum. Oke, kan? Boleh tahu? Jadi memang sebenarnya tidak perlu pakai obat-obatan. Meskipun kalau pakai obat boleh nggak? Boleh. Wanita yang menggunakan obat penahan haid
sampai akhirnya tidak keluar darah seberapa pun, setetes pun, maka terhitung suci. Tapi kalau masih keluar, terhitung haid, meskipun hanya flek. Jadi misalnya tanggal berapa ini? 15 sampai tanggal 21 itu masa haidnya. Tapi dia sudah umroh, akhirnya dia minum obat. Nah berarti di tanggal 15 sampai tanggal 21 itu sebenarnya rentang waktu haid. Karena dia minum obat, jadinya nggak haid, tapi keluar spot Pak. Berarti ada haidnya. Meskipun hanya spot. Karena ada tertahan dengan obat. Lalu kapan terhitung bersih? Terhitung bersih itu kalau nggak keluar sama sekali. Kalau nggak keluar sama sekali, jenengan boleh tawaf. Tapi kalau masih ada spot, nggak boleh. Begitu? Sehingga sebenarnya tidak perlu obat, nanti disiasati saja kita. Kalau haji bagaimana? Sama sebenarnya. Jadi kegiatan haji itu lebih banyak di luar daripada di dalam. Wukuf, mabit di Mina, lempar jumroh, kemudian menyembelih dam, tahallul, itu lebih banyak di luar. Yang di masjid itu cuma tawaf sama sa'i. Sehingga untuk haji itu bagian bisa ditunda. Setelah suci baru melakukan. Baik, silakan. Pak Ustaz, kapan menentukan hari akhir haid bagi wanita yang haidnya itu kayak flek-flek gitu, kadang hari ini datang, besok enggak, besok datang gitu Pak Ustaz? Haidnya tidak teratur. Teratur sih Ustaz, cuma darahnya itu kadang fleknya hari ini. Kalau jadwalnya teratur, cuma jadwalnya teratur, tapi keluarnya berjarak. Hari ini keluar, besok tidak. Hari ini keluar, besok tidak. Kalau hari ini keluar itu seharian, terhitung haid. Terus besok tidak keluar selama sehari, berarti besok tidak haid. Kalau memang demikian, berarti haidnya kan kadang haid, kadang tidak, haid tidak. Meskipun waktunya teratur. Saat tidak keluar darah, terhitung suci. Sehingga bisa jadi dalam waktu itu dia mandi berkali-kali. Hari ini haid, sehari, terus suci, mandi, besok suci, terus ternyata haid lagi, nanti ketika suci mandi. Apa Ustaz, berarti umpamanya berhubungan badan dengan suami itu halal berarti Ustaz? Kalau dia sudah bersuci? Kalau sudah suci, sudah mandi, berarti besoknya kan datang lagi umpamanya. Berarti saat jeda itu masih boleh berhubungan badan sama suami? Diperbolehkan jika dia dalam kondisi suci. Kalau di Mekah, kalau di Masjidil Haram, wudu gampang. Ya biasanya kita ditemani. Nanti minggir itu banyak zam-zam. Silakan wudu, terus balik lagi tawaf. Ada banyak air, nggak boleh tanya. Di Masjidil Haram, wudu dengan zam-zam itu tidak dilarang. Anda wudu dengan zam-zam tidak dilarang. Boleh. Selanjutnya tadi. Silakan. Bolehkah mengikuti kajian di dalam mesin ketika haid? Tadi sudah kita bahas. Menurut jumhur ulama nggak boleh. Sehingga bagi ibu-ibu yang sedang haid, nanti jangan ikut kajian di masjid, ikut kajiannya online atau kajian yang di rumah makan. Itu tidak apa. Jadi yang dilarang bukan kajiannya, tapi di masjidnya. Sudah ada sebuah hadis yang mengatakan, Inilah uhilul masjid dari haidin. Aku tidak halalkan masjid ini bagi wanita haid, sehingga wanita haid tidak boleh berdiam di dalam masjid. Kemudian yang kedua, nulis ayat Al-Quran kalau tidak terbaca tidak apa-apa. Cuman kan masalahnya nulis itu pasti
tersentuh. Nulis tersentuh. Bisa nggak nulis tanpa disentuh, tanpa dibaca? Kalau bisa, silakan. Kalau bisa. Saya nggak dengar kalau jauh. Matikan saja. Saya mohon izin. Jadi sebenarnya saya ada rapat jam 10 kurang seperempat. Mohon ibu yang mau bertanya dari jauh mendekat biar lebih cepat. Jika saat umroh di hari terakhir masih haid dan dibolehkan tawaf, lalu tawafnya itu sah atau tidak? Jawabannya sah. Kalau dibolehkan berarti dia statusnya sah. Dan ini pendapat yang disampaikan oleh Syekhul Islam dengan alasan orang yang ada udzur sehingga dia tidak memenuhi salah satu syarat ibadah, maka syarat ibadah itu menjadi gugur baginya. Untuk larangan hubungan badan saat haid, jika dahulu pernah melakukan karena belum tahu hukumnya haram, apakah sekarang masih harus membayar kafarah? Wallahu a'lam. Apabila tidak tahu, maka tidak ada kewajiban dari kafarah. Orang yang melanggar larangan syariat karena tidak tahu itu tidak ada hubungan. Tapi orang yang meninggalkan kewajiban syariat karena tidak tahu tetap harus dilaksanakan. Paham ya? Ada orang sholat tapi nggak wudu. Kenapa? Nggak tahu. Ya, kamu harus wudu ulangi sholat. Karena dia melaksanakan atau meninggalkan kewajiban meskipun dia tidak tahu, maka ketika tahu dia harus mengulang perbuatannya. Wallahu a'lam. Monggo jadi ibu tadi. Ya, silakan mendekat. Apakah benar satu kali tayamum hanya berlaku untuk satu kali sholat? Itu salah satu pendapat dalam mazhab Syafi'iyah. Jadi kalau dengan tayamum untuk sholat maghrib, ya, dari maghrib sampai isya belum mentut, belum batal. Apakah boleh langsung sholat isya? Jawabannya nggak boleh, harus ulang tayamum. Sehingga tayamum untuk satu kali sholat wajib. Sedangkan untuk sholat sunnah rawatibnya itu mengikuti yang wajib. Selesai duhur, tayamum. Lalu bagian duhur tidak perlu mengulang tayamum. Nah, baik, demikian yang bisa kita bahas. Semoga apa yang kita bahas di kesempatan kali ini mendapatkan ridho dari Allah Ta'ala dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.